Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelio Sendra Divio. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai activity diagram. Nah, jadi di sini activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur dan urutan aktivitas. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Activity diagram tidak menjelaskan kelakuan aktor, dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur dan urutan kerja atau aktivitas sistem saja. Activity diagram mendeskripsikan urutan dari aktivitas dari sebuah sistem. Activity diagram hampir sama dengan flux diagram, di mana semua aktivitasnya berhubungan dengan objeknya. UML menggunakan simbol segi 4 dengan sudut membulat untuk menggambarkan aktivitas. Decision digunakan untuk menggambarkan behavior pada kondisi tertentu. Untuk mengilustrasikan proses-proses paralel, fork dan join, digunakan titik sinkronisasi yang dapat berupa titik, garis horizontal atau vertikal. Tujuan activity diagram yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Lalu di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Memudahkan dalam memahami proses yang ada di dalam suatu sistem secara keseluruhan. Lalu merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart ataupun data flow diagram atau DFD. Dan mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Lalu sini ada simbol activity diagram. Yang pertama ada titik hitam bulat itu status awal atau initial node atau start point, yaitu sebuah activity diagram memiliki status awal untuk memulai proses. Lalu ada aktivitas atau activity, itu yang kotak dengan sudut membulat itu. Itu aktivitas yang dilakukan sistem dari awal hingga akhir. Biasanya tiap aktivitas ditulis menggunakan kata kerja. Lalu ada line connector atau transition yang tanda panah, yaitu untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Lalu ada percabangan atau kondisi atau decision, itu untuk pilihan aktivitas yang lebih dari satu, maka digunakan percabangan. Setiap aktivitas yang dipilih menghasilkan aktivitas lainnya yang berbeda. Lalu ada penggabungan atau merge, itu berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya dipecah oleh decision. Lalu ada synchronization, itu memecah atau penggabungan lebih dari satu aktivitas yang berbeda. Lalu ada synchronization fork, pemecahan menjadi dari lebih dari satu aktivitas yang berbeda. Lalu ada synchronization join, itu untuk penggabungan lebih dari satu aktivitas yang berbeda menjadi aktivitas baru. Lalu ada yang titik bulatan itu, tapi di luarnya ada garisnya. Jadi nggak semuanya warna hitam itu status akhir atau final node. Itu digunakan untuk menunjukkan bahwa aktivitas dalam suatu urutan proses itu sudah selesai. Dan yang terakhir ada swim lane. Swim itu memisahkan kelompok bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Bisa juga dalam bentuk aktor yang akan melakukan aktivitas. Nah, ini seperti contohnya nih. Jadi di sini ada nasabah, teller, ada admin. Yang kotak ini tuh merupakan swim lane. Ya, yang ini swim lane. Lalu sini ada start point dan sini ada end point. Terus sini ada activity-nya nih. Terus di sini ada konektor panahnya. Kayak sini jadi cara kerjanya adalah kayak di sini ada nasabah. Berarti karena start point itu ada di nasabah, berarti dia itu yang memulai activity yang pertama kali adalah nasabah. Dan di sini ada kegiatan seperti menanyakan informasi, berarti di sini nasabah menanyakan informasi. Di mana di sini ada konektor tanda panah ke teller. Dan sini ada memberikan informasi, yang berarti di sini setelah activity dari nasabah menanyakan informasi, berarti itu ke teller,
Dan si teller ini memberikan informasi dengan konektor atau tanda panah ke nasabah, yaitu nasabahnya itu aktivitinya setelah si teller memberikan informasi adalah dia menerima informasi. Lalu sini ada meminta formulir. Lalu sini di teller ada memberikan formulir. Lalu ke nasabah lagi, yaitu dia mengisi formulir. Dan setelah dia mengisi formulir, nasabah itu menyerahkan formulir. Dimana di sini si teller, ya, karena di sini ke teller, yaitu si teller ini dia adalah cek formulir. Ya, nanti dipecah nih. Di sini ada data diri, fotokopi KTP dan materai. Yang berarti si teller ini kan dia ngeceknya ada banyak kan. Jadi dia ada cek formulir data diri, yaitu cek fotokopi KTP dan cek materai. Nah, di sini dari ketiga activity ini nih, dia digabungkan menjadi satu menggunakan synchronization. Ya, yang ini synchronization. Pemecahan atau penggabungan lebih dari satu aktivitas yang berbeda. Ya, di sini ada tanda panah, itu cek formulir. Kalau misalnya ada yang kurang, berarti dia balik lagi ke atas. Lalu di sini ada data, menjadi data, dan datanya itu diserahkan ke admin. Dan nantinya admin itu menerima data, terus dia menyimpan data, dan dia akan memberikan konfirmasi. Dia akan memberikan konfirmasi ke teller. Itu sini dia menerima konfirmasi. Nah, ketika konfirmasi sudah diterima oleh teller, itu dia akan meminta tanda tangan ke nasabah. Dan di sini nasabah memberikan tanda tangan. Setelah sudah memberikan, dia si teller memberikan buku tabungan. Dan setelah itu si nasabah memberikan menerima buku tabungan dan selesai. Di sini endpoint. Jadi begitu. Dari sini untuk slide selanjutnya itu ada penjelasannya juga. Udah segitu aja yang ingin saya jelaskan. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi. Karena kita di sini sama-sama belajar. Saya akhiri praktikumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.